Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya dengar suara Anda. Insya Allah suara-suara yang sehat, rezekinya dilancarkan, semangatnya tetap terjaga, dan barokah dalam hidupnya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi keputusan dari kampus itu mengatakan bahwa sampai dengan UAS kita akan Zoom. Maka kita mempunyai satu keistimewaan karena saya sudah punya beberapa rekaman Zoom-nya. Nggak masalah, Anda bisa belajar dari rekamannya. Saya akan mengisi Zoom ini untuk hal-hal yang belum tercover di dalam rekaman. Ya, contoh kalau kayak perilaku organisasi, insya Allah udah lengkap itu rekamannya. Tapi saya akan bicara sekarang terkait dengan aspek hukum dalam bisnis. Bentar ya, saya akan share. Sabar, sabang bar, sabang bar. Oke. Share. Nah, kita mainkan dulu. Partisipan. Nah, oke. Kita lihat ya. Nah, kemarin kita bicara tentang perjanjian kerja. Kalau Anda jadi bos, saya sih berharap satu saat Anda akan jadi bos. Nggak tahu seberapa levelnya, tapi saya sungguh berharap Anda jadi bos. Nah, perjanjian kerja itu, kita yang kerti itu cuma dua. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, alias orang nyebut kontrak, atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, alias permanen. Nah, ternyata nggak gitu. Ternyata ada juga yang eh, apa namanya? Ntar ini kok ketutup gini ya. Anyway, ntar gimana caranya? Yo, tutup. Dah ini aja deh yang gede deh. Saya gedein aja nih. Masih kelihatan ya? Nah, yang di atas, oh gini tetap saya share screen aja. Nah, yang Anda tahu kebanyakan itu adalah eh, PKWT dan PKWTT. Nih, PKWT tidak tetap waktu tertentu itu hanya boleh untuk hal yang sifatnya sementara, ya. Kemudian nggak lama, maksimum 3 tahun, ya. Mau sudah musiman atau produk baru. Kalau sesuatu yang terus-menerus by regulations tidak boleh. Kalau sudah tidak boleh, maka pilihan lainnya adalah PKWTT, tidak waktu tidak tertentu, alias pekerja terus-menerus, ya pekerja tetap nyebutnya. Nah ini bisa, oke. Nah bedanya apa? Kalau di dalam PKWT kontrak, kita sebut kontrak aja ya, itu tidak boleh ada pasal percobaan. Masa percobaan itu harus dilakukannya di mana? Di pekerja tetap PKWTT. Lah terus gimana? Nah, kadang-kadang yang paling enak untuk melakukan satu rekrutmen itu kan memang harus dites dulu. Dites itu yang paling menarik dan bagus itu adalah masa percobaan. Karena apa? Kita bisa melihat kemampuan belajarnya, kemampuan adaptasinya, kemampuan sosialisasinya, ya, menghadapi tekanan kayak gimana. Cuman kalau kontrak tidak boleh, gimana caranya? Maka biasanya penyelundupan hukum yang dilakukan adalah dia selama 3 bulan itu tidak kontrak, tapi perjanjian pelatihan magang. Jadi 3 bulan pertama itu magang. Kalau dia lolos magang, maka diteruskan dengan PKWT. PKWT itu. PKWT lolos, baru nanti masuk ke PKWT atau permanen. Ya. Karena kalau magang itu tidak disebut perjanjian kerja. Itu ya, itu salah satu. Ini yang saya sebut sebagai penyelundupan hukum. Menurut Anda tidak benar, tapi regulasinya tidak melarang.
Jadi kalau diperkaret nggak bisa karena dia tidak melanggar. Ya, itu satu akal. Nah, di titik tersebut Anda lihat bahwa ternyata PKWT dan PKWTT itu cuma dua jenis saja. Padahal ada yang lain. Nih, coba ya. Satu, eh, dengan borongan. Jadi pekerjaannya borongan. Upamanya apa ya? Benerin pagar atau beresin mesin atau bersihin pabrik. Itu boleh kita borongan berdasarkan syarat ketentuan di, jangka waktunya atau yang lebih penting pekerjaannya spesifik apa, ngitungnya bagaimana. Ya. Kenapa ini menjadi menarik? Karena perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang profesional dia lebih senang kerjanya model begini. Supaya apa? Dia bisa keliling ke tempat-tempat lain. Kalau di sini terus, kadang-kadang banyak nganggurnya. Ya. Itu satu sisi. Nah itu juga bisa terjadi pada orang, modelnya borongan. Ya, ngerjain apa? Borongan. Kemudian yang kedua, eh eh, PJ, PPJB itu artinya outsource. Ya. Saya mempekerjakan Anda, tapi saya tidak mau Anda sebagai karyawan saya. Kenapa saya nggak mau menjadikan Anda karyawan saya? Satu, saya tidak mau urusan hubungan industrialnya. Ngurusin BPJS-nya, ngurusin apa namanya, tunjangan lain-lain, terus kemudian apalagi pesangon untuk resiko PHK. Daripada saya ruwet, maka saya kerjasama sama perusahaan A. Perusahaan A ini nanti yang berkontrak dengan Anda. Ya, ini adalah perusahaan pengerah jasa pekerja. Ya, kita nyebutnya TAD. Tenaga alih daya. Alih daya. Bahasa trennya outsourcing. Ya, itu. Menurut Anda ada lagi nggak jenisnya? Ayo, ada yang punya ide nggak? PKWT, PKWTT, borongan, terus kemudian itu apa namanya outsource. Ada lagi nggak? Eh? Wah, kelihatannya nggak baca. Ya wes, ini kelakuannya begini kalau belum baca. Ada lagi, apa itu? Pekerja harian. Ya. Kenapa? Kadang-kadang, ya terutama kayak toko apa ya, itu kadang-kadang dia cuma hari tertentu aja yang dia permintaannya banyak. Begitu permintaannya banyak, dia butuh tenaga kerja yang banyak. Tapi hari berikutnya kosong. Nah, itu dia bisa menggunakan metode itu tadi. Apa? Metode harian. Nah, oke. Ini harian. Loh, ini kok nongol Mbak Putri. Anyway, dari situ kita punya beberapa pilihan. Mana yang lebih baik sangat tergantung dari bagaimana bisnis yang dijalankan, bagaimana persaingan yang ada. Oke, ini jenis pekerjaannya sudah ada di eh, presentasi yang sebelumnya juga sudah ada. Nah, nanti kita jangka waktu kita jalan lagi. Oke, nah ini ya paling penting ini. Anda lihat ya di sebelah kiri itu ada kontra awal. Kontra awal itu satu kali paling lama 2 tahun. Oke, tapi kalau Anda bikin, aku tak coba dulu lah. eh, eh, apa namanya? 3 bulan dulu. Begitu Anda bikin kontrak awal pertamanya 3 bulan, oke, ya. Setelah itu, oh ini bagus nih. Anda mau kontrak lagi, nah itu nggak bisa 2 tahun. Kenapa? Perpanjangannya maksimum itu 1 tahun. Nah, jadi kadang-kadang orang melakukannya adalah kontrak awalnya setahun, nanti perpanjangannya setahun. Karena maksimum kontrak awal tadi itu adalah 2 tahun. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada?
Ya kalau ada nanti tanyanya di apa namanya? Di e-learning aja. Ya, sudah dapat ya. Maka orang mesti hati-hati pada waktu dia mau kontrak pertama tadi. Dia hati-hati. Mau 6 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Boleh. Kalau dia 12 bulan, maka dia bisa perpanjang satu kali lagi maksimum 1 tahun. Berarti total 2 tahun kan. Tapi kalau kontrak pertamanya dia 6 bulan, perpanjangan berikutnya maksimum cuma 1 tahun. Jadi dia cuma dapat 18 bulan alias 1,5 tahun. Oke. Sekarang kita ambil sudah maksimum 2 tahun. Begitu 2 tahun, itu dia harus ada jeda 30 hari. Itu disebut masa tenggang. Baru setelah itu ada pembaruan. Maksimum 2 tahun kontraknya. Kalau nggak pakai jeda gimana? Kalau nggak pakai jeda, maka secara otomatis karyawan PKWT tersebut langsung jadi PKWTT. Jadi hati-hati. Anda harus diakalin, harus ada jeda. Bagaimana setelah selesai pembaruan yang 2 tahun tadi? Harus segera diputuskan. Diterusin. Kalau diterusin jadi PKWTT, tetap. Atau diputus. Pilihannya cuma dua itu tadi. Ya. Nah, kalau Anda sebagai pengusaha nanti ada celah hukumnya di sini. 30 hari masa tenggang. Itu artinya kan dia tidak bekerja kepada Anda. Kemudian apa yang dilakukan? Anda bisa alihkan dia ke PT atau orang lain selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari baru berkontrak lagi dengan Anda. Apa? Pembaruan menjadi 2 tahun. Sehingga nanti maksimumnya bisa 5 tahun. Sampai sini, Pak, ada pertanyaan? Biasanya sih kagak ada pertanyaan. Kelakuannya dari dulu gitu. Anyway, saya dulu juga gitu waktu kuliah. Tapi penyesalan saya lebih panjang dari Anda. Oke, ini adalah syarat. Anda bisa baca sendiri karena ini tidak terlalu sulit. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara yang mana ya? Bentar. Nih, Anda punya PKWTT kontrak. Oke. Kontrak ada setahun, 12 bulan. Nah, kemudian PKWTT ini bisa berhenti. Apa? Salah satunya meninggal. Kalau orang mati ya kelar lah kontrak. Oke. Yang kedua adalah kalau itu sudah ya betul sebenarnya. Nah, yang apa lagi nih? Oh, yang kedua itu adalah waktunya berakhir. Kemudian ada putusan pengadilan. Ada kejadian yang dicantumkan di perjanjian bahwa kalau ini terjadi maka perjanjiannya menjadi berakhir. Nah, bentar saya mesti balik lagi. Ini menarik. Umpamanya Anda berkontrak dengan saya, Anda menjadi karyawan kontrak saya, kontraknya 1 tahun. Pada 3 bulan Anda berhenti. Pada 3 bulan Anda saya berhentikan. Konsekuensinya apa? Padahal harusnya 12 bulan ya. 3 bulan berhenti. Saya memberhentikan atau Anda mengundurkan diri. Konsekuensinya apa? Denda. Jadi gini, kalau saya memberhentikan, pemberi kerja memberhentikan, maka saya harus bayar kekurangannya kontrak tadi. Kalau Anda bekerja 3 bulan, maka saya harus bayar 12 bulan kurang 3, 9 bulan yang lainnya. Oke. Demikian juga berlaku kalau Anda yang mundur. Harusnya Anda kena itu. Kenapa? Anda sudah berjanji untuk bekerja selama 12 bulan. 3 bulan Anda kabur. Nah, itu harusnya Anda bayar. Cuman masalahnya kadang-kadang perusahaan males nagih karena ruwet. Ya. Orang kabur aja ditanyain, wah sudah insya Allah ruwet. Cuman hati-hati kalau Anda melakukan, perusahaan berhak untuk meminta Anda membayar ganti ruginya. Oke. Ini adalah bagaimana PKWT menjadi PKWTT. Bisa dilihat upamanya. Ini menarik ini. Harus bahasa Indonesia. Kalau bukan bahasa Indonesia, enggak boleh. Wow.
Mana ada lu pakai bahasa Inggris. Itu tidak diakui. Ya. Karena apa? Anda bekerjanya di Republik Indonesia. Jadi harus pakai bahasa Indonesia. Kemudian umpamanya lewat dari kontrak awal perpanjangan, tidak ada status, tidak ada masa tenggang, maka itu otomatis menjadi PKWT. Ya, kurang lebih seperti itu. Tuh, tenggang segala macam. Nah, ini sumber hukum. Kurang lebih sumber hukum itu ada beberapa ya. Yang kita biasa tahu itu adalah perundang-undangan. Perundang-undangan itu apa? Ada macam-macam. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan apa tuh, keputusan presiden, peraturan presiden. Terus apa lagi? Nanti ada peraturan menteri itu ngikutin ke presiden. Nanti kemudian di bawahnya lagi ada peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Nanti turun lagi apa? Peraturan camat, lurah, dan sebagainya. Ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tata Perundangan Indonesia. Nah, di lain itu kita juga punya sumber hukumnya, keputusan atau penetapan hukum sebelumnya. Itu kita ngomongin jurisprudensi. Sebelumnya itu ada kasus kayak gini, keputusan pengadilannya kayak apa. Nah, itu nanti yang bisa dijadikan salah satu sumber hukum. Yang lainnya adalah perjanjian. Ya, saya membuat perjanjian tentang kerjasama. Ya. Maka kerjasama antara saya dengan Anda, aturannya itu mengikuti apa yang ada di perjanjian tersebut. Ingat, pada waktu yang perikatan kemarin, perjanjian adalah undang-undang bagi para pembuat. Jadi berlaku untuk para pembuatnya. Saya supaya tidak ikut perjanjian enggak berlaku. Hanya berlaku untuk yang eh, ikut itu tadi apa namanya di dalam perjanjian tersebut. Oke, ini kenapa jadi begini ya? Oke. Nah, anyway, setelah itu ada namanya traktat. Traktat itu apa? Perjanjian antar negara. Oke, terus perjanjian negara itu adalah apa, Indonesia dengan Amerika, perjanjian tentang apa? Oke, itu berlaku. Nah, tapi ada juga yang traktat, yang dari perjanjian internasional, umpamanya ketentuan tentang buruh. Itu yang bikin perjanjian itu adalah badan-badan di PBB, namanya apa ya kalau yang untuk buruh? Oh, ILO, International Labor Organizations. Dia bikin tuh keputusan ILO nomor ini. Begitu kita mengakui, kemudian disahkan oleh DPR, maka itu namanya kita meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan demikian, kita menundukkan diri pada traktat perjanjian internasional tersebut. Itu menjadi salah satu sumber hukum, terutama di bidang ketenaga kerja. Yang terakhir adalah custom alias adat. Di tempat itu yang berlaku adat kebiasaannya seperti apa. Nah, itu seringkali bisa digunakan sebagai sumber hukumnya. Oke, ke berikutnya. Ini adalah pasal-pasal umum. Oke, ini adalah nih gini. Apa perbedaan dari perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, sama peraturan perusahaan? Ya, nanti Anda cari detailnya. Tapi intinya begini. Kalau perusahaan tersebut masih baru dan tidak ada yang namanya serikat pekerja, maka Anda dengan perusahaan tersebut ikatannya adalah perjanjian kerja. Itu yang isinya detail ya. Nah, untuk yang umum, perusahaan bisa mengeluarkan namanya peraturan perusahaan, PP. Oke? Itu nanti dia akan mengatur itu macam-macam. Hari kerjanya. Kalau PP lebih lebih global. Kalau perjanjian kerja itu lebih personal. Bab gaji, tunjangan,
KPI. KPI itu ukuran kerjaannya. Key Performance Index ya. Itu bisa beda-beda. Tapi kalau peraturan perusahaan itu lebih luas. Ngomong hari kerja, jam kerja, istirahat kapan, lemburnya gimana, ya, tata cara ngambilnya dan sebagainya. Termasuk juga cuti, istirahat, pelanggaran besar, absensi dan sebagainya. Nah, kalau di perusahaan tersebut sudah ada serikat pekerja yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, maka peraturan perusahaan tersebut dibuatnya dengan perundingan bersama serikat pekerja. Hasilnya bukan peraturan perusahaan, tapi menjadi perjanjian kerja bersama (PKB). Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ya, ini traktat ya kemudian. Oke. Ini adalah adat custom. Nah, ini yang dilindungi adalah kurang lebih sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi kerja biasa, orang tua, orang muda, wanita, waktu kerja, waktu istirahat, situasi tempat bekerja, itu kita ada. Nah, bagaimana kalau tahu-tahu ada dipanggil? Eh, ada kerja itu, gini kerja kan ada dua kita ngitungnya ya, 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Kalau 5 hari kerja itu berarti Sabtu libur. Kalau 6 hari kerja berarti Minggu libur. Nah, Anda lagi hari Minggu, tiba-tiba dipanggil. Datang ke kantor. Itu nggak bisa semena-mena. Ada syaratnya untuk pemanggilan kerja tiba-tiba. Nomor satu, Anda yang dipanggil setuju atau enggak. Kemudian dipanggil karena apa? Ada bahaya. Ya, ada sesuatu yang relatif mendesak, urgent, emergency. Ya. Nah, dari situ barulah nanti kita mengikuti. Makanya nanti di perjanjian kerja itu maupun PKB itu ada klausul yang menyatakan kalau ada panggilan kerja tiba-tiba. Apa? Ngitungnya bagaimana? Terutama ngitung lemburnya. Oke, ini adalah perjanjian kerja, jam kerja, jam istirahat kurang lebih seperti itu. Hmm. Jam kerja. Oh, kalau shift itu modelnya begini. Shift itu boleh ya, tapi balik maksimum 8 hari kerja. Nah, 1 minggu normalnya itu pekerja itu bekerja 40 jam kerja. Kalau dia 5 hari seminggu, maka tiap harinya harus 8 jam. 8 jam tersebut dikurangi, dikurangi, harus ditambah dengan jam istirahat. Jam istirahat ya dihitung. Ya. Terus kemudian kalau 6 hari kerja, demikian juga. Diatur sedemikian rupa, sehingga jam kerjanya kumulatif adalah 40 jam seminggu. Hmm. Di luar istirahat. Di atas itu boleh atau dapat dikenakan lembur. Nah, shift ini juga ada yang nggak boleh. Ya, contoh kalau wanita itu juga tidak dianjurkan untuk mengikuti shift yang malam terutama. Terus kemudian uh, ada beberapa hal ini tadi. Oke, shift malam tuh perempuan nggak boleh, wanita hamil dilarang. Ya. Lembur, lembur sampai saat ini maksimum itu cuma 3 jam per hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Oke, lebih dari itu sebenarnya masih boleh lah, cuman tidak disarankan. Terutama ada lembur yang sifatnya tidak dibayar. Ya. Kalau ada yang tidak dibayar, ada beberapa perusahaan itu nanti dia bikin kriteria. Ada jabatan yang memperoleh uang lembur, ada jabatan yang tidak memperoleh uang lembur. Yang tidak memperoleh uang lembur biasanya diganti dengan tunjangan jabatan. Nah, biasanya mulai dari supervisor, manager itu biasanya ada tunjangan jabatan dan dia tidak bisa ngambil lembur.
Tapi ada juga yang tunjangan dapat, jabatan dapat, lembur dapat, ya rezekinya orang sendiri-sendiri. Ini adalah ketentuan lemburnya, jelas. Apa kewajibannya? Jelas, ingat ya, bayar, harus bayar. Tapi jangan lupa harus ada istirahat cukup dan dikasih makan. Makan ini nggak boleh diganti duit, tapi harus makan. Dan makannya nggak boleh sembarangan, minimum 1.400 kalori. Ya, tentu saja diharapkan yang bergizi. Jadi jangan sampai makan 1.400 kalori, Anda cuma dikasih durian 2 potong begitu. Wah ya kalorinya tinggi, tapi Anda nggak kenyang, nggak cukup, gizinya nggak cukup. Jadi setara dengan makanan yang nilainya 1.400 kalori. Nah, gimana ngitung lembur? Menarik. Gini, yang dihitung itu bukan gaji total ya, tapi gaji pokok. Tiap jam lembur itu ngitungnya adalah 1/173 kali gaji pokok. Oke? Nah, gimana lemburnya? Untuk 1 jam pertama itu 1,5 kali tul. Jam berikutnya 2 kali tul. Oke? Kalau Anda jam 5 gitu ya, jam berapa itu? 17. Begitu sampai dengan di atas jam 19.30, Anda harus dapat 1 kali makan. Di atas jam 22.30, Anda harus dapat tunjangan transport. Regulasinya gitu. Tapi di lapangan kadang-kadang juga ditabrak. Bukan berarti Anda terus nyerah. Enggak, Anda boleh mempertanyakan. Ya, moga-moga bisa diikuti. Gitu perkembangan. Apa yang perlu dicatat? Ini nih, perhitungan lembur hari kerja biasa. Nah, kalau nggak kerja biasa gimana? Lembur pada waktu libur. Apa itu? Hari istirahat mingguan. Hari istirahat mingguan tuh kapan aja? Kalau 5 hari kerja, maka istirahat mingguannya adalah Sabtu dan Minggu. Tapi kalau dia 6 hari kerja, istirahat mingguannya hari Minggu. Serta hari raya resmi. Ya, oke. Untuk ini langsung. Sampai dengan 7 jam pertama itu adalah 2 kali tul. Untuk jam ke-8 3 kali tul. Untuk 9 4 kali tul. Jadi kalau dia 9 jam, maka ngitungnya gimana? 7 kali 2 ya untuk bracket pertama. 7 kali 2 14 tul. Oke? Kemudian 8 jamnya berarti 3. 14 tambah 3. 17. Upamanya dia sampai 9 jam, maka ke 94. Berarti 17 tambah 4. 21 tul. Gitu cara kerjanya. Hah? Nah, kalau kurang dari setengah jam nggak dihitung. Lembur hanya dihitung setelah lewat dari 1 jam. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, Bapak. Nah, sekarang saya kasih. Iya Pak, oke Pak. Oke, Pak. Ayo saya kasih pertanyaan. Ini apa namanya? Sangat relevan. Nih, nih ya. Ini ada nama Beli Nyoman. Dia diperintahkan untuk kerja lembur, jaga klinik. Dia itu adalah tenaga medis. Dari tanggal 3 sampai tanggal 5 April, selama 4 jam setiap harinya. Kalau Nyoman ini bekerja 5 jam seminggu, dan gaji pokoknya adalah 1.730.000, berapa uang lembur Nyoman selama 3 hari tersebut? Gimana cara Anda ngitungnya? Langkah pertama apa? Upah per jamnya. Betul, Anda cari toolnya. Ya, berapa? 1.730.000 dibagi 173. Berarti 10.000. Dapat toolnya 10.000. Kemudian apa lagi Anda mesti cari? Hitung lembur per harinya.
Lembur per harinya ya per jam. Sebelum itu ada satu yang Anda harus tahu. Tanggal tersebut itu hari libur atau enggak. Oke? Ya kemudian yang kedua, ini sudah disebut. Bekerja 5 hari seminggu. Artinya hari Sabtu dan Minggu itu dia libur. Ya, maka dihitung sebagai toolnya tool yang libur tadi. Yang 2 kali per jam pertamanya. Dapat ya? Nah, ini menarik. Coba Anda lihat di handphone Anda. Tanggal 3 sampai tanggal 3 sampai 5 April itu hari apa itu? Ayo. Minggu, Pak. Tanggal 5-nya Minggu. Tanggal 3? Tanggal 3-nya hari Jumat. Nah, apa yang istimewa di hari Jumat tersebut? Tanggal merah. Nah, jadi nanti kalau ada soal itu Anda mesti lihat ke handphone Anda. Tanggal tersebut itu libur atau enggak. Oke? Dengan demikian, maka 3 hari itu, Nyoman itu lemburnya, itu adalah lembur hari libur. Jumatnya libur, Sabtu Minggunya adalah hari istirahat dia. Ya, sekarang kalau umpamanya 4 hari, mulai dari hari Kamis. Hari Kamis Anda hitung libur atau enggak? Kamis kemarin ada libur atau enggak? Sebelum Jumat Agung. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, jawabannya dari situ, iya dan tidak. Kenapa? Tergantung kantor Anda, perusahaan Anda. Ada yang perusahaan mengikuti libur nasional, cuti bersama. Ada kantor-kantor yang tidak mengikuti. Karena cuti bersama itu memotong hak cuti dan hanya berlaku pada ASN. Swasta boleh ikut, boleh enggak. Ya, jadi nanti hati-hati. Pada waktu Kamisnya itu Anda ngitungnya libur apa itu? Lembur libur atau hari biasa tergantung kebijakan dari kantor Anda. Ya, biasanya ini keluar di UTS. Oke. Terus apa lagi ya? Upah lembur saya share lagi. Saya lupa mau ngomong. Oh, oke ini. Oke, nah ya, ini ketentuan-ketentuannya. Bentar, saya mau maju lagi. Upah lembur seperti itu. Ini PHK, ya, ada sebab-sebabnya. Nanti Anda bisa lihat lagi. Ini menjadi penting karena ini yang sering kali disebut sebagai perselisihan hubungan industrial. Ini sering ribut ini, asli sering ribut. Oleh karena itu, Anda mesti paham, baik sebagai pekerja maupun Anda sebagai eksekutif di perusahaan atau yang memberi kerja. Anda harus paham. Oke? Aturannya seperti ini, tapi apakah ini harus berlaku secara ketat? Enggak, tergantung negosiasi. Oke? Ini barang pesangon. Nah, ini cara menghitung pesangonnya. Anda lihat dan Anda harus update lagi dengan undang-undang yang baru. Undang nomor berapa itu? Lupa saya. Cipta Kerja yang baru. Cari itu kurang lebih. Nih, ada satu yang menarik. Kalau pekerja mengundurkan diri dapat pesangon nggak? Nggak dapat. Ini hanya kalau di PHK. Tapi kalau dia mengundurkan diri, pesangon nggak dapat. Apa penghargaan masa kerja? Penghargaan masa kerja itu juga tidak disebutkan secara jelas. Yang ada itu hanyalah uang pengganti masa kerja. Apa bukan uang pengganti masa kerja? Eh, uang penghargaan, udah gitu ya. Bukan penghargaan masa kerja, uang penghargaan. Bahasa kerennya sekarang uang kerohiman. Nilainya tidak ditentukan oleh perundangan. Jadi hati-hati kalau sampai
Mereka bilang, sudahlah, kamu bikin pengunduran diri aja. Nanti yang lainnya beres lah. Itu udah beres. Karena begitu Anda bikin pengunduran diri, pesangon Anda hilang. Penghargaan masa kerja Anda bisa dipotong. Jadi hati-hati di situ. Mundur, nggak dapat pesangon. Jadi sangat penting untuk Anda perhatikan. THR. Nih, THR itu, ini ngomongnya 3 bulan berturut-turut. Yang sekarang enggak. Pokoknya Anda kerja 1 bulan aja, boleh. Tapi begini, nih umpamanya kemarin Lebaran bulan apa ya? April ya? Mei ya? Mei. Maret, Pak. Oh iya ya, saya udah tua banget ya. Umpamanya tanggal 20 Maret. Oke? Nah, kalau dia berhentinya tanggal 10, umpama dia berhentinya tanggal 10 Februari, lebarannya tanggal 20 Maret, dapat THR nggak? Nggak dapat. Tapi kalau dia eh berhentinya tanggal 20 Februari, kemudian lebarannya 20 Maret, dapat nggak? Dapat. Karena apa? THR hanya diberikan untuk mereka yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum lebaran. 20 Februari ke 20 Maret itu kurang dari 30 hari. Itu kok bisa? Iya bisa. Karena Februari itu cuma 28 hari. Ya, gitu. Nah, berapa bulannya tergantung dia kerjanya berapa bulan dalam tahun. Kalau dia anak baru kerja 3 bulan, ya dia dapatnya 3/12 dari gaji. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada cuti. Ya, cuti juga. Cuti itu ada beberapa yang diatur ya. Nanti Anda lihat ada macam-macam cuti. Biasanya minimum cuti itu adalah 12 hari dalam setahun. Oke? Kemudian nanti ada lagi, ada aturan cuti lagi. Itu ada di undang-undang maupun biasanya ada di peraturan pusat. Kalau menikah bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nanti kalau dia di luar kota bisa 3 hari. Kemudian apa lagi? Melahirkan anaknya bisa berapa hari. Kalau yang melahirkan itu pekerja wanita bisa berapa bulan. Kemudian apalagi orang tua meninggal, kerabat satu rumah meninggal, itu ada tambahannya. Jadi ada cuti-cuti tambahan di luar yang 12 tadi. Oke? Tapi biasanya tahun 2025, 2024 Anda punya cuti 12 hari. Nah, 2025 Anda nggak ngambil sampai 6 bulan, 12 hari Anda gugur. Oke. Ya, terkait dengan ini, kembali ke lembur. Lembur itu kan bisa dibayar dengan uang. Tapi ada lagi yang namanya in lieu. In lieu itu INLIEU, pengganti. Jadi gini, hari Senin lembur 2 jam, Selasa 3 jam, Rabu 2 jam, eh Kamis 2 jam, terus berarti 9 jam kan? Oke? Nah, hitungnya gini, Mas. Karena 9 jam, sementara hari kerja Anda normalnya 8 jam berarti. Kita ngitungnya gini, cutimu tak tambahin 1 hari, lemburmu tak bayar 1 jam. Kelihatannya duitnya nggak banyak, tapi orang-orang proyek ngumpulin yang kayak gitu. Kenapa? Dia bisa pulang lebih lama pada waktu lebaran. Ada pekerjaan tertentu yang duit itu sudah bukan nomor satu, tapi waktu untuk kumpul dengan keluarga atau waktu dia untuk healing, jalan-jalan macam-macam itu lebih penting untuk dia. Maka dia lebih senang dibayar dengan hari cuti tambahan.
Itu namanya INLI. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nanti hati-hati, kemungkinan saya akan tanya kalau di TS itu. Biasanya ngitung cuti, ngitung lembur. Nah, itu menarik. Ya, salah satunya di. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Eh, Baik, dengan demikian eh, sesi berapa itu? 8 dan ke-9 tentang hukum ketenagakerjaan sudah. Tentu saja Anda jangan lupa untuk update perbedaan dari kontrak atau perbedaan dari uang PHK antara undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Karya, bedanya bisa jadi satu atau kedua pertanyaan tadi akan saya ajukan di UTS. Demikian, biasanya nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau masih mikir-mikir dulu, silakan nanti Anda ajukan di e-learning. Mohon maaf lahir batin. Semoga Anda selalu sehat, tetap semangat, dan tidak lupa bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke.